Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Tak puas menyiksa para sahabat Nabi yang mulia alaihi salam, kaum musyrikun Mekah mulai mengganggu Nabi Muhammad SAW pada awal masa kenabian. Kafir Quraisy mulai terang-terangan menyerang Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak kehadiran dakwah Islamiyah. Dalam Sirah Nabawiyah yang bersumber dari kitab Rahiqul Makhtum, Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri mengulas bentuk-bentuk pelecehan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pelecehan yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Silakan simak video ini sampai akhir. Sikap penghormatan yang dulu pernah mereka tampakkan terhadap Rasulullah SAW, mereka langgar sejak munculnya dakwah Islamiyah. Kebengisan dan kesombongan kafir Quraisy mulai mereka tampakkan kepada Rasulullah SAW. Mereka melakukan ejekan, hinaan, pencemaran nama baik, pengkaburan, celaan, dan gangguan lainnya. Tokoh yang menjadi ujung tombak adalah Abu Lahab, seorang kepala suku Bani Hashim. Sejak awal masa kenabian, dia sudah menghalangi Rasulullah SAW sebelum kaum Quraisy berkeinginan melakukan hal itu. Sebelum beliau SAW diutus sebagai nabi, Abu Lahab telah menikahkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Namun, ketika beliau diutus menjadi Rasul, Abu Lahab memerintahkan kepada kedua anaknya menceraikan kedua putri Rasulullah SAW itu dengan cara yang kasar dan keras. Tariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan suatu kisah pelecehan yang dialami Rasulullah. Abu Lahab pernah memukul Rasulullah dengan batu hingga kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harf bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan, tidak kalah hebatnya permusuhannya terhadap Nabi SAW. Dia pernah membawa dedurian dan menebarkannya di jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan di depan pintu rumah beliau SAW pada malam harinya. Dia adalah sosok perempuan yang judes, lisannya selalu dijulurkan untuk mencaci Nabi, mengarang berita dusta dan menyulutkan api fitnah, serta mengobarkan perang membabi buta terhadap Rasulullah SAW. Karena itulah Al-Quran mensifatinya dengan Hammalatal Hatab, wanita pembawa kayu bakar. Ketika Abu Lahab dan istrinya mendengar turunnya ayat itu, dia langsung mendatangi Rasulullah SAW yang sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu, namun ketika dia berdiri di hadapan keduanya, Allah membutakan pandangannya dari beliau, sehingga dia tidak melihat selain Abu Bakar. Lantas dia berkata, "Wahai Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku mendapat berita bahwa dia telah mengejekku. Demi Allah, andai aku menemuinya, niscaya akan aku tampar mulutnya dengan segenggam batu ini." Demikianlah yang dilakukan Abu Lahab terhadap beliau. Padahal beliau adalah paman beliau SAW sekaligus tetangganya. Rumahnya menempel dengan rumah beliau, sama seperti tetangga-tetangga beliau yang lain yang selalu mengganggu beliau, padahal beliau tengah berada di dalam rumah. Ibnu Ishaq berkata, mereka selalu mengganggu Rasulullah SAW saat beliau berada di rumah tersebut adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah, Uqbah bin Abil Mu'id, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, dan Ibnu Al-Asda Al-Hazali. Semuanya adalah tetangga Nabi. Tak seorang pun di antara mereka yang mendapatkan hidayah Islam, kecuali Al-Hakam bin Abil As. Bentuk penindasan lainnya, Rasulullah pernah dilempari dengan kotoran kambing saat beliau melakukan salat. Yang lain lagi, bila periuk milik beliau yang terbuat dari batu tengah dipanaskan, pernah mereka memasukkan bangkai ke dalamnya. Rasulullah memasang tabir agar dapat terlindung dari mereka manakala beliau tengah melakukan salat. Bila usai mereka melakukan hal itu, Rasulullah membawanya keluar dan meletakkannya di atas sebatang ranting. Kemudian berdiri di depan pintu rumahnya lalu berseru, "Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga-tetangga model apa yang begini kelakuannya?" Kemudian barang-barang itu beliau SAW lempar ke jalan.
Uqbah bin Abi Mu'id malah melakukan hal yang lebih buruk dan lebih busuk dari itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat di sisi Baitullah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya tengah duduk-duduk. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, "Siapakah di antara kalian yang akan membawa kotoran unta Bani Fulan lalu menumpahkannya ke punggung Muhammad saat beliau sedang sujud?" Maka bangkitlah Uqbah bin Abi Mu'id, sosok yang paling sangar di antara mereka, membawa kotoran itu sembari memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Tak kala beliau SAW beranjak dari sujud kepada Allah, dia menumpahkan kotoran itu ke arah punggung beliau di antara kedua bahunya. Aku, Ibnu Mas'ud, mendatangi hal itu dan ingin sekali melakukan suatu andai aku memiliki perlindungan. Lalu mereka tertawa sambil masing-masing saling mencolek dan memiringkan badan satu sama lainnya dengan penuh kesombongan dan keangkuhan sedang Rasulullah SAW masih sujud. Doa Nabi Muhammad SAW mengguncang arsy. Saat dilumuri kotoran unta itu, beliau SAW tidak dapat mengangkat kepalanya hingga putri tercinta Fatimah Zahra radhiyallahu anha datang dan membuang kotoran itu dari punggung beliau. Setelah beliau mengangkat kepala, Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa, "Ya Allah, berilah balasan yang setimpal kepada kaum Quraisy tersebut." Beliau mengucapkannya 3 kali. Doa beliau ini menyisakan hati mereka. Dan beliau SAW menyebutkan nama mereka satu persatu. "Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abil Mu'id." Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan yang ketujuh namun tidak mengingat namanya. "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku telah melihat orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mati dengan mengenaskan di Al-Qalib, yaitu kuburan di Badar, Madinah." Bentuk pelecehan lainnya adalah apa yang diperbuat oleh Al-Akhnas bin Suraik As-Thaqafi yang selalu mengerjai Rasulullah SAW. Al-Quran mensifatinya dengan 9 sifat yang menyikap perangainya, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari mengambil fitnah, yang enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku dan kasar, selain itu yang terkenal kejahatannya." Al-Qalam ayat ke-10 hingga 13. Demikian pula dengan Abu Jahal. Terkadang dia datang kepada Rasulullah dan mendengarkan Al-Quran, kemudian berlalu, namun hal itu tidak membuatnya beriman, tunduk, dan sopan apalagi takut. Bahkan dia menyakiti Rasulullah dengan perkataannya. Selain itu, menghadang jalan Allah, berlalu lalang dengan angkuh, memproklamirkan apa yang diperbuatnya dengan bangga, seakan suatu yang enteng saja. Terhadapnya turunlah ayat, dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan salat. Al-Qiyamah ayat ke-31. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad sujud menempelkan jidatnya di tanah salat di depan batang hidung kalian?" Salah seorang menjawab, "Ya, benar." Dia berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Tak berapa lama, datanglah Rasulullah lalu melakukan salat. Abu Jahal sebelumnya mendakwa akan menginjak-injak lehernya, namun sebaliknya, yang terjadi sungguh mengagetkan mereka. Dia tidak jadi bergerak maju dan malah menutup kedua telinganya untuk berlindung. Mereka lalu bertanya, "Wahai Abu Jahal, ada apa gerangan denganmu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ada Farid dan api, sesuatu yang menakutkan yang menghalangi aku dan dia." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Andai dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu." Demikianlah sekilas gambaran bentuk pelecehan dan penganiayaan yang dialami Rasulullah SAW dan kaum muslimin oleh kaum musyrik Mekah. Meskipun dianiaya dan dilecehkan, Rasulullah SAW tetap menunjukkan akhlak yang terpuji. Beliau tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tidak membalas kedengkian dengan kedengkian, tidak juga membalas permusuhan dengan permusuhan. Beliau justru bersikap bijaksana dan tawakal kepada Allah hingga akhirnya Allah menghancurkan kaum musyrikin dan menjadikan Mekah menjadi kota suci yang penuh berkah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.